Presiden Joko Widodo berjanji menghadiri Munaslup Golkar yang berlangsung pada 15 Mei mendatang di Bali. Jokowi menyebut uang 1 miliar rupiah yang diberikan bakal calon ketua umum sebagai bentuk gotong royong kader Golkar menyukseskan Munaslup. Di tengah kontroversi uang 1 miliar rupiah sebagai syarat pendaftaran calon ketua umum Partai Golkar, Presiden Joko Widodo memastikan bersedia hadir pada Munaslup Golkar yang berlangsung pada 15 Mei mendatang di Bali. Menurut Jokowi, uang 1 miliar rupiah merupakan bentuk kepedulian kader Golkar karena penyelenggaraan Munas memerlukan biaya yang besar. Saya akan datang ke Munas Golkar. Ya, insya Allah saya akan datang. Yang namanya Munas itu kan memerlukan biaya. Nah, biaya itu dari mana? Ya mestinya dari gotong royong semua anggota. Jadi sah saja dan wajar ya Pak? Gimana nih? Gotong royong dari seluruh anggota. Sementara itu, Wakil Presiden Yusuf Kala menegaskan tidak ada mahar politik pada Munaslup Partai Golkar. JK yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum Golkar memastikan uang yang diberikan bakal calon Ketua Umum bersifat sukarela. Tidak ada mahar, yang ada sumbangan masing-masing untuk penyelenggaraan. Kalau nggak semua bayar gimana Pak? Apa gugur langsung Pak? Kan sumbangan namanya sumbangan, sesuka hati, bukan ada paksa-paksa. Peringatan bahaya mahar politik berupa syarat uang 1 miliar rupiah disuarakan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung. Menurutnya, praktik syarat uang pendaftaran dikhawatirkan menjadi budaya dan diikuti pengurus Golkar di daerah. Padahal kan sebetulnya tidak pakai uang pun masih bisa, kecuali kalau memang sudah tidak bisa, masih bisa. Atau kalaupun masih pakai uang, masih bisa kita iuran, urunan masih bisa. Kami pun dari One Team pun kalau diminta, pasti kami juga akan ikut memberikan urunan. Jadi karena itu menurut saya sebaiknya tidak dipertahankan adanya iuran 1 miliar, karena itu akan memiliki dampak yang sangat menurunkan citra Partai Golkar di mata publik. Seakan merespon keinginan publik, panitia pengarah Munaslup Golkar membatalkan syarat uang 1 miliar rupiah untuk mendaftar sebagai calon ketua umum. Dengan demikian, Syahrul Yassin Limpo dan Indra Bambang Utoyo ditetapkan sebagai bakal calon ketua umum meskipun belum menyerahkan uang 1 miliar rupiah. Tim Liputan, Metro TV. Munaslup Partai Golkar meloloskan nama Syahrul Yassin Limpo dan Indra Bambang Utoyo sebagai bakal calon ketua umum Golkar meski belum menyerahkan uang 1 miliar rupiah. Panitia Munaslup menegaskan uang 1 miliar rupiah merupakan sumbangan yang bersifat sukarela dan bukan syarat wajib untuk mendaftar sebagai calon ketua umum. Keputusan mengubah syarat pendaftaran uang 1 miliar rupiah menjadi sumbangan sukarela, dikatakan Ketua Panitia Pengarah Munaslup Golkar, Nurdin Halid. Menurutnya, ADART Partai Golkar maupun Undang-Undang Partai Politik tidak menyebut adanya uang pendaftaran. Namun bakal calon dapat menyerahkan uang iuran dan sumbangan. Karenanya panitia pengarah Munaslup memutuskan menghilangkan kewajiban membayar uang pendaftaran 1 miliar rupiah dan menggantinya sebagai sumbangan yang bersifat sukarela. Dengan perubahan itu, panitia pengarah meloloskan Syahrul Yassin Limpo dan Indra Bambang Utoyo sebagai calon ketua umum Partai Golkar. Sebelumnya pada Jumat kemarin, panitia pengarah sudah menetapkan 6 nama sebagai bakal calon ketua umum, yaitu Ade Komarudin, Mahyudin, Setia Novanto, Aziz Syamsuddin, Erlangga Hartarto, dan Rio Budi Santoso. Nah, khusus untuk Pak Syahrul dengan Pak Indra Bambang Utoyo, memang persyaratan administrasi yang tidak dipenuhi adalah belum ada sumbangan. Nah, tetapi karena sumbangan itu adalah sumbangan yang tidak mengikat, maka tidak menjadi kewajiban persyaratan administrasi. Oleh karena itu, dari komite telah memutuskan bahwa sekarang ada 8 calon yang sah dinyatakan sebagai bakal calon, yaitu 6 orang yang sudah ditetapkan kemarin, dan hari ini ditetapkan 2 orang, yaitu Pak Syahrul dan Pak Indra Bambang Utoyo. Setelah libur panjang, sejumlah ruas jalan di beberapa wilayah terpantau padat. Sistem buka tutup lajur jalan diberlakukan polisi lalu lintas untuk meminimalisir antrean kendaraan.
Arus lalu lintas di Cianjur, Jawa Barat menuju jalur Puncak Bogor terpantau padat. Untuk antisipasi bertambahnya kendaraan, pihak kepolisian melakukan penutupan jalur menuju Puncak Bogor. Sementara arus kendaraan yang akan menuju Jakarta dialihkan melalui jalur Jonggol dan jalur Sukabumi sebagai jalur alternatif. Pengalihan ini disebabkan sudah membludaknya jumlah kendaraan yang berada di Puncak Bogor. Sementara itu, antrean kendaraan yang akan menuju tempat wisata Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, mulai dipadati wisatawan. Kemacetan lalu lintas yang mencapai 3 km didominasi oleh kendaraan dari Jakarta. Kepadatan arus lalu lintas di Jalan Raya Ciwidey akibat adanya penyempitan badan jalan di kawasan Ranca Bali, serta banyaknya volume kendaraan yang akan menuju tempat wisata seperti Kawah Putih, Ciwidey Valley, dan Atuha Resort. Dan untuk mengantisipasi kemacetan, pihak kepolisian memberlakukan sistem satu arus untuk meminimalisir antrean kendaraan. Diprediksi kepadatan arus lalu lintas akan terjadi pada Sabtu sore. Syahrul Yassin Limpo dan Indra Bambang Utoyo akhirnya tetap lolos sebagai calon ketua umum Partai Golkar meskipun tidak menyetorkan iuran 1 miliar rupiah kepada panitia Munaslup Golkar. Ade Komarudin dan Setia Novanto mengaku senang dengan lolosnya mereka lantaran menambah dinamika Munaslup. Saya sangat menghargai panitia dengan lolosnya Pak Utoyo dan Pak Syahrul. Ini merupakan bagian daripada demokrasi. Saya sangat terima kasih bisa bersama-sama. Untuk itulah demokrasi ini, siapapun nanti yang menang, mari kita bersama-sama karena itulah sahabat-sahabat daripada Partai Golkar. Saya justru sangat senang mereka tetap menjadi calon dan bersama kami untuk sama-sama berlomba. Panitia Munaslup Partai Golkar telah mengumumkan harta kekayaan para calon ketua umum Partai Golkar. Dari 8 kader Partai Golkar yang mendaftar, harta kekayaan Setia Novanto dan Aziz Syamsuddin yang paling menonjol. Panitia Munaslup Partai Golkar telah mengumumkan harta kekayaan dari 6 calon ketua umum partai tersebut. Salah satunya adalah Setia Novanto yang disebut memiliki harta kekayaan sebesar 114,8 miliar rupiah dan 49.000 dolar Amerika. Menelisik harta kekayaan Novanto, saat ini saya berada di salah satu kediaman mewah yang dimiliki Novanto di kawasan elit, yakni di Bilangan, Jakarta Selatan. Informasi yang dihimpun dari berbagai sumber menyebutkan rumah seluas 1.600 meter ini terdiri dari 4 lantai dan dilengkapi dengan parkir bawah tanah dan lift. Kiprah Novanto di Partai Golkar bermula saat terpilih sebagai anggota DPR berturut-turut sejak tahun 1999 hingga saat ini. Novanto juga menggeluti dunia bisnis sejak tahun 1980-an dan berkembang pesat hingga menjadikannya pengusaha kaya. Bisnis Novanto bergerak di berbagai bidang, mulai dari pertambangan, perbankan, hingga perhotelan. Selain Novanto dan Aziz Syamsuddin, Ketua DPR sekaligus calon Ketua Umum Partai Golkar Ade Komarudin juga memiliki hunian mewah di Bilangan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Rumah ini hanya dihuni oleh pekerja rumah tangga dan petugas keamanan, sedangkan Ade bersama keluarga menempati rumah dinas Ketua DPR di Kompleks Widya Chandra sejak sebulan lalu. Tak hanya Setia Novanto, calon Ketua Umum Partai Golkar Ade Komarudin juga memiliki hunian mewah di kawasan elit Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ini menunjukkan semua calon Ketua Umum Partai Golkar memiliki modal cukup besar untuk memperebutkan kursi orang nomor 1 di partai beringin ini. Sementara itu, Aziz Syamsuddin menjadi calon Ketua Umum Partai Golkar terkaya kedua setelah Setia Novanto. Berdasarkan LHKPN yang dilaporkan kepada panitia Munaslup, salah satu harta kekayaan yang dimiliki Aziz Syamsuddin adalah rumah mewah di kawasan elit Jakarta Selatan. Aziz telah dinyatakan lolos verifikasi calon Ketua Umum Partai Golkar. Selain Aziz, panitia pengarah Munaslup Golkar juga telah meloloskan 7 nama lainnya, yaitu Setia Novanto, Ade Komarudin, Erlangga Hartanto, Priyo Budi Santoso, Mahyudin, Syahrul Yassin Limpo, dan Indra Bambang Utoyo. Semua calon Ketua Umum Partai Golkar ini akan bertarung dalam Munaslup Golkar yang rencananya akan berlangsung pada 15 Mei 2016 di Nusa Dua Convention Center, Bali.
Perubahan jadwal ini karena menyesuaikan agenda Presiden Joko Widodo yang rencananya akan hadir membuka Munaslup Partai Golkar. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Paket soal ujian nasional tingkat SMP mulai didistribusikan ke sekolah-sekolah. Senin besok, siswa SMP akan melaksanakan ujian nasional secara serentak. Ribuan paket soal ujian nasional tingkat SMP tiba di Kecamatan Tiga Raksa, Tangerang, Banten. Namun dalam proses pendistribusian soal ditemukan 3 kardus tempat penyimpanan soal ujian nasional dalam kondisi rusak. Kardus yang rusak diduga akibat saling tindih saat diangkut ke dalam mobil pengangkut. Meski terdapat kerusakan pada segel dan kardus, Dinas Pendidikan menjamin tidak akan terjadi kebocoran soal, sebab polisi akan mengawal distribusi hingga ke masing-masing gugus dan soal-soal ujian akan diserahkan ke masing-masing sekolah pada saat ujian dimulai. Sementara untuk guna mengantisipasi kerusakan lembar soal ujian nasional, Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang mempersiapkan soal ujian cadangan.